Ditunjukkannya kasih setianya, Dia memberikan yang ku perlukan. Apalagi ya? Mengatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya takkan berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sudah siap hambanya Pak Amir? Silakan, Amang. Ya, salam puji Tuhan, selamat sore. Mohon maaf, agak telat. Saya kira belum sesi saya tadi. Puji Tuhan. Dari mobil ini, karena Ya, meeting, silakan hambanya. meeting tadi dari atas turun sebentar, ya, setengah jam kan paling kurang lebih. Kita mau ada meeting lagi. Oke, selamat sore. Sebelum kita lanjut, berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih anugerah Tuhan yang senantiasa dapat kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Khususnya Tuhan sudah memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Tuhan sudah memilih kami. Kiranya pengurapan Tuhan akan terus kami nikmati dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya hikmat pengurapan ada bagi kami, khususnya bagi hamba. Sehingga apa yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami, memotivasi kami, mendewasakan kami, iman percaya kami semakin bertumbuh, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore buat semua. Terima kasih buat ada beberapa orang yang sudah hadir. Puji Tuhan, kita bertemu dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saya karena diminta juga oleh hambanya Pak Pendetako. Terima kasih hambanya Pak Pendetako dan juga teman-teman yang lain. Karena saya hanya pakai satu handphone, jadi besar kecil ini gambarnya nih. Saya buka Alkitab juga di handphone ini. Oke, dari dua Raja-Raja pasal yang kelima, ya dua Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Agak panjang ini, tapi nggak apa-apa, kita semakin dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dengan temanya saya buat agak nyeleneh ya, agak apa namanya, menggugah, memancing, bisa dibilang juga memancing respon. Respon ya macam-macam lah respon orang kalau membaca judul ini ya, tema Tuhan ya dengan tulus, bukan dengan akal bulus. Nah, itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan membaca ini sebetulnya sudah menjadi beberapa kali kita mungkin ini ya, kita sudah menikmati ini dari beberapa sisi, melihat kejadian ini ya kan, ini bukan kisah cerita karangan, tapi fakta. Ini fakta di mana seorang anak Tuhan, dan kita lihat bagaimana motivasi dia dalam melayani Tuhan atau mengikut Tuannya. Oke, ayat 1, Naaman ya, kita baca dulu. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, ini Naaman, ya, panglima Raja Aram. Ya, seorang panglima dari Raja Aram. Seorang yang terpandang dikatakan di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, dia seorang panglima ini, Naaman ini adalah orang yang berhasil dalam tugasnya, namun Tuhan izinkan atau paling tidak ada satu hal yang sangat mengganggu hidupnya, yaitu sakit kusta. Sekalipun dia adalah seorang pahlawan di tengah-tengah bangsanya, dia pasti ya memenangkan banyak peperangan ini. Karena dia seorang panglima, seorang pimpinan, ya seorang yang terpandang di hadapan tuannya, tentu ya di hadapan rakyat juga pasti dipandang juga ini dan sangat disayangi. Tapi ada poin penting di situ, yaitu bahwa sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Sebab oleh dia. Jadi karena dia ada di situ, karena dia sebagai pemimpin, karena dia adalah orang pilihan Tuhan, karena dia adalah orang yang spesial di mata Tuhan, maka ya orang Aram mendapatkan kemenangan. Nah, dia juga konteksnya di situ adalah sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan yang tanda kutip Tuhan tempatkan, Tuhan izinkan ada di sana. Ya kan namanya melayani Tuhan tidak mesti harus di mimbar, tidak mesti harus di gereja, tidak mesti harus di organisasi rohani. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan izinkan kita ada, itu adalah mimbar kita, itu adalah media kita untuk kita bisa menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu ya. Jadi di banyak pihak kan kadang-kadang orang jemaat yang kita layani atau bahkan mungkin hamba Tuhan ketika dia ada di eh, bukan di gereja, bukan pelayanan di gereja atau di organisasi kerohanian, dia anggap itu bukan mimbarnya gitu, bukan kesempatan untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Namun ini yang kita lihat dari eh, Naaman ini, seorang panglima di Raja Aram ini. Nah, lalu ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ini kan berarti seorang tawanan ini, yaitu gadis, ya, dia seorang tawanan dari negeri Israel, ya, dibawa untuk menjadi budaknya, budak dari istri Naaman itu, panglima itu, atau pimpinan tentaranya itu bersaksi, ya. Jadi menyampaikan bahwa Allah yang mereka sembah itu lewat yang disebut lewat pelayanan nabi itu tuannya bisa sembuh gitu. Itu kan satu keberanian yang spesial, yang khusus ya. Kan namanya dia budak, ya. Tentu untuk bicara dengan tuannya itu nggak mudah. Punya keberanian khusus untuk bicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sangat berkuasa, sekalipun tidak ditulis di situ gitu. Ada keyakinan dia, ada iman percaya dia bahwa Tuhan yang mereka sembah itu, ya karena dia juga bagian daripada eh, komunitas yang seiman, katakan begitu kalau istilah sekarang, atau satu aliran dengan nabi yang dimaksudkan gitu ya. Oleh karenanya dia dengan berani menyampaikan supaya pergi kepada seorang nabi sehingga tuannya itu sembuh dari penyakit kustanya. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita Tuhan izinkan,
Ya, kita harus punya keberanian menyampaikan berita kebenaran dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi sukacita, dalam kondisi posisi wena, kalau istilah sekarang anak-anak itu, PW, tetap kita semuanya menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita sangat berkuasa atas segala apapun. Cara khusus dalam hal ini adalah menyembuhkan penyakit. Ya. Lalu ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, jadi ya ini mungkin salah tafsir ya. Raja Aram itu salah tafsir, dikiranya Raja Israel yang akan menyembuhkan gitu. Nah, ayat yang ketujuh, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, dikiranya niatnya jelek gitu. Ya, dikirain oleh Raja Israel, niat Raja Aram ini jelek atau untuk cari gara-gara atau cari masalah gitu dengan dia. Tapi di ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, jadi Elisa ini juga punya keberanian untuk menyampaikan kepada rajanya bahwa ini loh, Tuhan bisa bekerja melalui saya, melalui Nabi Elisa ini, ya, melalui abdi Allah, melalui seorang hamba Tuhan, ya, karena ya dia menyampaikan itu dengan tujuan juga menyelamatkan rajanya, ya, karena kalau enggak, ya mungkin bisa terjadi peperangan atau misunderstand, ya salah paham di antara mereka gitu. Ya di antara Raja Aram dan Raja Israel. Namun ya Nabi Elisa menyelamatkan uh, negara mereka secara nggak langsung ya. Kemudian di ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Setelah diberitahu seperti itu, akhirnya diarahkan ke rumah Nabi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Habana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, dia ya mengukur ya proses kesembuhannya atau yang ada di pikirannya itu adalah cara-cara dunia, ya. Namun cara Tuhan jauh lebih dahsyat, lebih canggih, lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh anak Aman tersebut, ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya hanya mandi, ya mencelupkan diri tadi di Sungai Yordan 7 kali ya, di ayat yang ke-10 tadi. Ya, lalu tetapi pegawai-pegawainya ayat yang ke-13 datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, karena dia akhirnya taat karena dikasih masukan oleh anak buahnya dan dia pun menjadi sembuh, ya.
Ayat yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ya, jadi dari mujizat yang diterima oleh panglima tersebut, dia mempermuliakan nama Tuhan di situ ya. Ya, dia sampaikan bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya. Nah, itu dia menyatakan, dia mempermuliakan nama Tuhan oleh karena dia sudah menerima kesembuhan. Tapi dia baru sebatas itu gitu, belum beriman. Ya, sekalipun ya dia bisa sembuh itu karena kuasa Tuhan yang ajaib yang disembah oleh bangsa Israel khususnya yang diimani oleh Nabi Elisa. Ya. Ayat yang ke-16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya. Ini karena dia melayani Tuhan dengan tulus, ya, bukan dengan akal bulus. Nah, ini masuk nih temanya nih, ya. Lalu ayat yang ke-17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, pergilah. Saya ulangi, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, itu perkataan daripada uh, Naaman ya, yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Nah, ini dia sudah meningkat, sudah mulai ya membuka diri untuk percaya kepada Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan atau Baal yang mereka sembah selama itu. Karena dia sudah menerima mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Ya. Nah, lalu ayat yang ke-19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, nah ini kan sudah dengan tulus nih. Ya, Nabi Elisa melayani Tuhan, ya melakukan tugasnya menyembuhkan Naaman, ya, tapi di ayat yang berikutnya nih, ayat 19 bagian kedua, bagian B, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, ini orang-orang atau pembantu yang punya motivasi yang lain. Dia tidak tulus dalam melayani Tuhan. Beda dengan tuannya, beda dengan Nabi Elisa ya. Jadi dia punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Karena ya tentu kalau saya istilahkan dia punya akal bulus ya, dia licik ya. Dia licik. Lalu demi ya berikutnya ayat yang ke-21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian." Nah, dia berbohong nih, berbohong dan menjual nama tuannya, ya, yaitu Nabi Elisa itu, ya. Lalu, ya, karena dia ya akal bulus ya dengan licik untuk mendapatkan sesuatu gitu. Lalu ayat yang ke-23, Naaman berkata, "Silakan, ambillah dua talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Ya, ini licik-licik juga dia kan, supaya ter apa namanya, jangan bocor rahasianya ya.
di hadapan tuannya. Lalu ayat yang ke-25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, ya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Nah, berbohong lagi dia kan. Jadi kebohongan ditutupin dengan kebohongan yang lain. Ayat yang ke-26, nah itulah kalau akal-akal bulus itu ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Gehazi dari depannya dengan sakit, dengan kusta putih seperti salju. Nah, ini risiko atau konsekuensi yang didapatkan oleh oleh abdinya atau pembantunya ini, pembantu Nabi Elisa ini, karena dia punya akal bulus, tidak dengan tulus dalam melayani Tuhan, tidak seperti Nabi Elisa tuannya itu. Nah, ini hal-hal yang acap kali kita lihat zaman sekarang ya, sorry to say gitu. Kalau saya ini ya mohon ampun sama Tuhan, tapi ini fakta-fakta yang kita lihat sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan itu punya motivasi yang ya licik, yang tidak tulus, tidak apa adanya, ya bahkan mereka-reka cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau bahkan seperti pembantu daripada Nabi Elisa ini berbohong, dan berbohong juga ya untuk menutupi kebohongannya, sehingga dia mendapatkan risiko dan dia pun punya penyakit kusta. Kita tidak tahu sih, memang itu menjadi satu rahasia Tuhan ya. Kehidupan hamba Tuhan yang mungkin masih melayani Tuhan tidak dengan tulus ya, eh, tapi dengan motivasi-motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan, motivasi-motivasi yang licik, motivasi-motivasi yang tidak tulus, ya itu masih acap kali lah kita melihat di sana sini. Ya mohon maaf gitu. Oleh karenanya paling tidak kita berdoalah untuk kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga kita memiliki motivasi yang tulus sama seperti yang dikerjakan oleh Nabi Elisa dalam tugas-tugasnya. Dia sekalipun dikasih ya barang-barang berharga itu, tapi dia tetap menolak. Ya bukan berarti nggak butuh dia ya, tapi itulah menunjukkan ketulusannya dia untuk pertama tadi membela harga diri rajanya, membela keamanan negaranya, ya karena udah hampir-hampir terpancing rajanya ya, dikirain cari gara-gara gitu. Tapi karena dia dengar, dan itu menunjukkan respon yang positif dari seorang nabi, seorang pelayan Tuhan terhadap situasi yang ada di sekitarnya, terhadap situasi yang ada di pemerintahannya gitu, di dalam yang ada di raja yang membawahi dia gitu ya. Itu satu respon yang positif juga yang sebaiknya kita punya sebagai hamba Tuhan ketika kita lihat ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan atau mungkin mengancam, membahayakan pemerintah kita, pimpinan kita, presiden dan pihak-pihak lain yang disebut sebagai pimpinan di negara kita. Paling tidak kita mengambil bagian ya, langkah-langkah apa yang untuk bisa menyelamatkan, misalnya dengan berdoa, dengan menyampaikan berita-berita kebenaran. Nah, yang zaman sekarang justru dari hoax ke hoax ya, dari apa informasi-informasi yang menyesatkan di-share lagi. Ya, kadang-kadang kita belum memahami apa isi daripada video tersebut, ya kita sudah share, kita tinggal lihat judulnya, kadang-kadang terpancing dengan judulnya, bahkan kadang-kadang dibumbui lagi dengan kata-kata yang lain, gitu ya. Jadi kita lihatlah sering di beberapa grup-grup, ya itu bisa terjadi di situ, sehingga yang ada justru bukan mendatangkan kedamaian, tapi justru membuat resah atau membuat kekacauan, membuat hal-hal yang membuat orang lain terpancing emosi dan lain sebagainya itu. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan belajar terus untuk melayani Tuhan dengan tulus, bukan dengan akal bulus. Hendaklah
sebagaimana yang dilakukan oleh hambanya Nabi Elisa, kita juga melakukan tugas-tugas kita dengan tulus. Ya, kita sih nggak salah menerima misalnya PK, persembahan kasih, ketika kita melayani Tuhan nggak salah, tapi tidak direka-reka gitu, tidak direka-reka, tidak seperti apa yang dilakukan oleh pembantunya Nabi Elisa itu, Gehazi itu, sehingga dia mendapatkan konsekuensi atau risiko, uh, dia juga kena penyakit kusta, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pimpinan di organisasi, komunitas, untuk kita menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan lewat gaya hidup kita, lewat kebenaran firman Tuhan, seperti juga yang dilakukan dan punya keberanian menyampaikan kebenaran, seperti yang dilakukan oleh pembantu daripada pimpinan Panglima tersebut, menyampaikan bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Tuhan gitu ya. Jadi mau posisi apapun kita, mau posisi dalam kondisi apapun, ya kita mari menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan untuk semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi renungan buat kita semua di sore hari ini yang mengingatkan kita kembali untuk kita bisa melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, tidak dengan kelicikan, tidak dengan akal bulus, ya, yang ada bisa terjadi atau bisa terpancing ya di situasi-situasi tertentu dalam kita melayani Tuhan. Demikian kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di sore hari ini. Mari kita bersyukur untuk firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama di sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami semakin memahami, dan Tuhan memampukan kami supaya kami tetap tulus dalam melayani Tuhan. Tidak dengan akal bulus, tidak dengan kelicikan-kelicikan seperti yang dilakukan oleh Gehazi. Tetapi kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan pelayanan kami, menjalani kehidupan kami, menjalani usaha pekerjaan kami dengan tulus ikhlas, tidak dengan kelicikan-kelicikan. Namun pun kalau itu menjadi bagian kami, pasti Tuhan punya cara untuk memberkati kami, memelihara hidup kami. Karena Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu. Bahkan sebagaimana Tuhan memelihara banyak hamba-hamba Tuhan yang kami lihat di Alkitab tertulis. Salah satunya adalah Nabi Elia. Ketika Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan pun punya cara untuk memelihara kami. Tuhan punya cara menolong kami. Banyak juga yang Tuhan tolong, janda-janda, hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus, dan lain sebagainya. Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan. Engkau punya kuasa dalam hidup kami, dalam tugas-tugas kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam komunitas kami, dalam organisasi yang kami jalani, yang kami ikuti. Oleh karenanya, kami hanya berserah sepenuhnya. Kiranya hikmat dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan bertambah-tambah bagi kami, sehingga kami dapat melakukan tugas kami dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih untuk namanya Pendeta Amir Aritonang. Semua diberkati ya. Ya, ini Amin, amin, satu amin. satu satu ini ya, satu teguran ya buat kita semua ya. Kita itu harus tulus ya, bukan dengan akal bulus ya. Tulus dalam apa? Dalam melayani ya. Banyak motivasi yang salah ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Kita harus ingat ya, Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang memiliki hati yang murni, dengan kerelaan hati ya, bisa sama-sama ya bersatu, bersekutu bersama, yang membangun bait Allah yang kudus ya, yang Tuhan sudah percayakan di family ministry. Itu harus kita bangun tentunya dengan hati yang tulus ya, yang murni, yang tidak ada embel-embelnya ya, ibarat kata benar-benar pure murni ya. Itu yang Tuhan cari, karena di Mazmur 37 ayat 23 itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apakah sampai hari ini Tuhan masih berkenan di dalam setiap kehidupan kita? Saya katakan ya, karena apa? Karena kita masih mendengar firman Tuhan sampai hari ini. Kita masih boleh sehat, masih boleh diizinkan Tuhan
beribadah, ya. Itu satu anugerah, satu kasih karunia ya yang Tuhan berikan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita mendengar firman Tuhan dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi pelaku firman itu yang sulit ya, gak mudah ya. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan ya, karena kita orang adalah pilihan-pilihan Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi hambanya Pendeta Amir Aritonang. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanannya, Iya, Pak. berkati Sama-sama, Pak. kesehatannya, istri juga anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Raks, Amin. ya, pengusaha tekstil dari Pasar Baru, Jakarta. Kita akan diberkati ya. Silakan Bu Heti, masih ada satu pujian sebelum kita doa syafaat. Nanti doa syafaat boleh dipimpin sama Ibu Biona ya. Silakan Bu Heti. Ya, baiklah. Terima kasih untuk hambanya, Pak Amir, telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari menjelang malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dan kita bisa lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih. Selamat melayani kembali yang sedang ada di puncak ya Pak ya. Enggak, lagi Uh, di sini, di Cipayung. Cuman ada Cipayung ya. meeting-meeting dari pagi nih, ada berapa meeting. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk di dalam dua syafaat, kita angkat suatu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kami persilakan untuk yang membawakan doa syafaat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Dan intinya kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Bapa yang maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sukacita dan sejahtera. Bahkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai kami pada hari ini. Kami tetap Tuhan boleh ada Tuhan. Kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih untuk ibadah hari ini, ibadah yang indah Tuhan, ibadah Zoom Family Ministry Tuhan, kami boleh berkumpul, memuji, menyembah, menggunakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan ini semua turut seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau bless Tuhan selalu ibadah ini Tuhan, bila boleh menjadi berkat juga untuk ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan baik secara online maupun onsite ya Tuhan. Lebih Tuhan kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, Bapak Amir Aritonang ya Tuhan, yang pada hari ini telah Tuhan izinkan untuk mewartakan firman Tuhan di ibadah Zoom Family Ministry pada hari ini. Bless hamba-Mu ya Bapa. Beri kekuatan, sukacita dan sejahtera selalu sama istri, anak-anak, terutama pelayanannya Tuhan kau berkati ya Tuhan.
Manapun hamba-Mu berada juga Tuhan yang lindungi dan sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu selalu ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasihi, kami cintai. Bapak Komingguan juga Bapak Lohendra Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu terus menyertai mereka berdua sama istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Tuhan berkati setiap usaha terlebih pelayanan mereka Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dua hamba-Mu ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam pemulihan hamba-Mu ini juga, Tuhan. Baik Pak Koming maupun Bapak Lohendra, kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, terlebih besar atas kedua hamba-Mu ini. Kesembuhan, pemulihan terjadi, Tuhan, untuk segala apapun, Tuhan, di dalam pemulihan sakit penyakit yang hamba-hamba-Mu ini rasakan, Bapak. Kami percaya, Tuhan, dalam nama Yesus, pemulihan itu sudah terjadi, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Hamba juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Tidak Engkau yang maha mengetahui, Tuhan, pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Apapun keberadaan kami pada hari ini, ya Bapa. Mungkin adakah di antara kami yang sedang kurang sehat, Bapa akan percaya bilur-bilur Yesus sedang menyembuhkan. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, Bapa, Engkau pasti campur tangan, Tuhan. Engkau pasti berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus yang maha baik. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Lindungi Tuhan, jauhkan segala dari segala yang tidak berkenan, Tuhan. Biar boleh selalu, Tuhan, bersama bangsa-bangsa yang lain, ya Tuhan. Boleh selalu damai, Tuhan. Jauhkan dari peperangan, Tuhan. Jauhkan, Tuhan, dari bencana, Tuhan. Jauhkan dari apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan pemimpin negara kami, Pak Prabowo dan wakil juga aparatur negara kami, Tuhan. Beri roh takut akan Engkau, Tuhan. Sehingga boleh memimpin bangsa negara kami ini, Tuhan, dengan seadil-adilnya, Tuhan, tanpa memandang suku dan agama. Biar dari tangan kedua pimpinan kami ini, ya Tuhan, bangsa negara kami boleh berhasil, boleh jaya, ya Tuhan. Tuhan, tiada yang mustahil. Biar Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negara di muka bumi ini, biar melalui anak-anak-Mu ini, Tuhan, bangsa-bangsa, Tuhan, boleh bertekuk lutut, Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Tuhan, bless juga, Tuhan, orang-orang yang kekurangan daripada kami, terlebih, Tuhan, mereka yang jauh kekurangan daripada kami, lebih mereka yang terkena busung lapar, Tuhan, di negara manapun, termasuk di Indonesia, Bapak. Roh Kudus, Engkau yang maha baik dan mencukupi kebutuhan hidup mereka semua, Tuhan. Lebih baik kami tempat ini. Thank you, Lord Jesus. Hamba juga mau berdoa untuk para pelayan Tuhan yang selalu setia melayani Engkau, Tuhan, dimanapun mereka berada, yang membawa keluarga mereka, Tuhan, ataupun mungkin ada keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Tetap, Tuhan, memegang kebenaran firman-Mu dan percaya di dalam nama Yesus. Bless them all, Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka. Kehidupan mereka, Tuhan, yang cukupkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus yang maha baik. Telah Tuhan mengucapkan syukur kami, ya Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, anak mantu cucu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu di dalam pelayanan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan boleh bincang-bincang dibantu dengan siapa? Pak Anpal bisa dari Bali.